wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani dengan NIM 2311068. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan terkait laporan infrastruktur jaringan WiFi voucher di Desa Kakiang, yaitu Atongnet. Nah, di sini teman kelompok saya itu ada Kinanti Ayuning Tias, Nisa Andini, dan Gira Desta Maulana. Oke, selanjutnya di sini ada struktur laporannya. Yang di sini ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, metode pengumpulan data. Selanjutnya ada infrastruktur jaringan, gambaran umum, ISP, switch, router, dan access point. Selanjutnya ada konfigurasi PLAN dan IP address, yaitu pembagian PLAN, subnet per 16 subnet, dan alokasi blok IP address-nya. Selanjutnya di sini ada sistem voucher dan jenis layanan, itu konsep hotspot, voucher biasa, dan voucher streaming atau game. Selanjutnya di sini ada manajemen bandwidth-nya, yaitu alokasi bandwidth per PLAN, bars, dan formula distribusi. Untuk QoS dan RMA-nya yaitu Mangle, Huawei 3, PCX, dan konfigurasi parameter. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Oke, di sini ada latar belakangnya, yang dimana di Desa Kakiang memanfaatkan teknologi RT atau RWNet berbasis WiFi voucher untuk menyediakan layanan internet yang mandiri dan terjangkau bagi warganya. Sistem menggunakan MikroTik sebagai pengontrol utama, didukung lebih oleh 103 titik akses point yang tersebar di seluruh penjuru desa. Selanjutnya, tersedia paket khusus untuk streaming video dan game online yang membutuhkan bandwidth lebih tinggi di samping paket internet biasa. Laporan ini disusun berdasarkan observasi lapangan dan wawancara mendalam terkait pengolahan jaringan di Desa Kakiang. Oke, untuk tujuan dan metode pengumpulan datanya, yaitu untuk tujuannya yang pertama mengidentifikasi dan dokumentasikan infrastruktur jaringan WiFi voucher secara menyeluruh. Yang kedua, menganalisis pembagian PLAN, IP address, dan manajemen bandwidth yang diterapkan. Selanjutnya, mengevaluasi efektivitas sistem QoS dan RMA-nya yang digunakan. Yang keempat, memberikan rekomendasi teknis untuk peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data yang kita gunakan kemarin. Yang pertama, observasi langsung, yaitu menanyakan terkait modem yang digunakan, switch, router, dan access point. Yaitu wawancara, teknik dan pengolahan jaringan RT RWNet di Desa Kakiang, dokumentasi, foto konfigurasi perangkat, dan pencatatan manual. Selanjutnya ada pengajuan koneksi pada beberapa titik akses point yang tersebar. Akan dilanjuti oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinanti Ayuning Tias dengan NIM 2311069. Dan di sini ada infrastruktur jaringan yang dimana kita mempunyai 103 akses point, yang dimana kita mempunyai 3 tipe. Yang pertama itu ada tipe Link, tipe Huawei, dan tipe IndiHome atau Telkom. Nah, di sini jangkauan untuk tipe Link itu ada 20 sampai 30 meter outdoornya. Nah, kapasitas user ini sedang dan digunakan untuk internet biasa. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu harganya terjangkau, konfigurasi mudah, dan modelnya itu CPE 510, CPE 710, dan EAP series. Nah, kekurangannya itu kurang di optimal untuk tarif tinggi. Terus ada Huawei, itu jangkauannya itu sampai 80 meter, yang dimana stabil untuk banyak user dan cocok untuk area user luas. Nah, adapun kelebihannya itu performanya tinggi, smartnya untuk formingnya itu tinggi, jangkauannya luas di antara 3 merek. Nah, terus itu kekurangannya harganya lebih mahal, dan ada IndiHome. IndiHome itu 50 sampai 100 meter untuk jangkauannya. Terus umumnya itu perangkat keras atau ISP yang digunakan untuk kecepatan sangat tinggi. Nah, di sini kan kita mempunyai 3 voucher. Nah, voucher pertama untuk paket biasa dan voucher live streaming bola. Nah, di mana kita memakai dari access point tipe IndiHome ini, karena dia disediakan langsung oleh Telkom untuk area luas.
Nah, selanjutnya di sini ada pembagian VLAN-nya dan konfigurasi IP. Nah, di sini ada VLAN ID-nya ada 100, 101, 102, 103. Nah, di sini ada kita portnya itu ada di, kalau 100 itu ada 1, 2, 3 dan 4, terus IP-nya itu 10.5.0.1. Nah, subnetnya itu ada 16. Terus di sini ada 101 yaitu 5678 dengan IP-nya itu 172.16.0.1. Nah, kalau 12 itu 100.100.1.0, kalau 13 itu 10.100.0.1. Nah, sama-sama dengan subnetnya itu 16. Terus di sini ada sistem voucher. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kita memiliki dua layanan voucher, yang dimana itu ada voucher internet biasa dan voucher streaming atau bukan games ya, live bola gitu. Nah, di sini ada VLAN 100 dan 03, di mana di sini ada seperti yang teman-teman bisa baca. Ada downloadnya, uploadnya, busnya, QoS-nya, query TP-nya, sama seperti yang streaming itu ada VLAN 0102. Terus selanjutnya di sini ada alokasi bandwidth per VLAN atau totalnya itu paling tingginya itu sekarang 750 Mbps. Nah, di sini seperti tadi jenisnya biasa, terus ada max usernya, max DL, max UL, terus max user, ada busnya, alokasi bandwidthnya. Terus ada mekanisme bandwidthnya, dimana itu mekanisme burst bandwidth. Nah, burst itu mengizinkan pengguna untuk melebihi batas kecepatan normal dalam waktu singkat. Nah, mempercepat loading awal halaman web atau memiliki streaming video sehingga koneksi terasa lebih responsif. Nah, di sini itu ada burst limitnya itu 1.5 kali max limit, yaitu 150% dari kecepatan normal, kecepatan tertinggi yang diizinkan saat bus aktif. Nah, terus di sini ada bus threshold, di mana itu 0.75 kali max limit. Di situ ada 75% dari kecepatan normal trigger bus ketika rata-rata melewati ini bus, yaitu bus berhenti. Terus burst time ya, dimana itu 8 detik, durasi pengukuran rata-rata kecepatan router, cek rata-rata 8 detik terakhir. Nah, selanjutnya ada mekanisme QoS. Nah, di sini ada paket Mars, di sini ada VLAN 101, 102, VLAN 100 dan 103. Nah, di sini kan udah terbagi yang VLAN 101 dan 102 itu untuk streaming, bukan gaming, streaming atau live sepak bola seperti itu. Terus kalau VLAN yang 100 dan 103 itu adalah internet biasa. Seperti bisa dilihat itu ada di sini query readernya. Terus selanjutnya itu ada ini mekanisme QoS-nya atau nanti packmark dan query tree-nya. Nah, di sini ada pertama hasil QoS access point tipe link. Nah, kita memiliki hasil 3 yang dimana kita membagi 3 karena kita mempunyai 3 tipe, yaitu yang seperti tadi tipe link, Huawei sama IndiHome. Nah, di sini ada hasil untuk QoS tipe linknya itu
Karakteristiknya itu digunakan untuk user reguler, kapasitasnya sedang, konvergennya 20 sampai 30 meter kurang lebih, dan cocok untuk browsing atau sosial media. Nah, hasil pengujian TP-Link itu, analisis TP-Link itu pertama, saat jumlah user meningkat, Rockford-nya itu mengalami penurunan besar. Terus pada malam hari terjadi peningkatan delay dan loss akibat overload usernya, dan terakhir itu TP-Link kurang optimal untuk traffic berat dan streaming. Nah, kesimpulan untuk di sini ada waktunya pagi, siang, dan malam. Jumlah usernya saat pagi itu 35 kurang lebih ya. Terus Rockford itu 180 Mbps, delaynya itu 40 ms, dan ada jelek dan kategori. Terus yang pagi, siang, malam. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Andini, NIM 231056, kelas Informatika D. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis RMA. Yang kedua, atau maintainability perawatan. Lalu, di sini ada TP-Link, dia membutuhkan maintenance lebih sering karena mudah override. Ada Huawei yang dimana maintenance lebih ringan dan stabil. Lalu ada Telkom yang jarang mengalami gangguan, perawatan lebih relatif rendah. Nah, di sini ada availability atau ketersediaan, yang dimana adapun kesimpulan dari RMA-nya. Lalu di sini ada akses point TP-Link, yang dimana TP-Link memiliki availability sebesar 97,2%. Angka ini cukup baik, namun masih terdapat kemungkinan gangguan saat trafik sangat tinggi. Lalu ada Huawei memiliki availability sebesar 98,8%, yang menunjukkan layanan lebih stabil dan jarang mengalami downtime. Karena itu, Huawei cocok digunakan untuk area dengan pengguna padat. Sedangkan Telkom memiliki availability tertinggi yaitu 99,4%. Ini menunjukkan bahwa koneksi hampir selalu tersedia dan sangat andal untuk layanan internet premium. Nah, berdasarkan hasil ini, TP-Link cocok untuk pengguna standar dengan biaya ekonomis. Huawei menjadi solusi terbaik untuk area ramai karena stabil dan efisien. Lalu Telkom memberikan performa paling optimal untuk kebutuhan bandwidth tinggi seperti streaming dan gaming. Nah, adapun di sini kesimpulan utamanya, yang dimana ada infrastruktur luas, memiliki 103 akses point dari 3 merek, yaitu TP-Link, Huawei, dan IndiHome, yang memberikan cakupan luas, meski konsistensi kualitas sinyal perlu diperhatikan karena perbedaan spesifikasi antar merek. Lalu ada VLAN atau tepat sasaran. Pengguna 4 VLAN untuk memisahkan trafik berdasarkan jenis voucher adalah pendekatan tepat dan memungkinkan penerapan kebijakan QoS yang berbeda per segmen layanan. Lalu ada bandwidth memadai, yang dimana total bandwidth 600-900 Mbps dari IndiHome cukup memadai dengan konfigurasi manajemen yang baik. Namun perlu dipantau seiring pertumbuhan jumlah pengguna. Lalu ada sistem voucher fleksibel, yang dimana 2 paket voucher biasa dan streaming atau game memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam dan dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi pengelola desa. Nah, adapun rekomendasi teknisnya,
Di sini yang pertama ada standarisasi akses point, yang dimana kurangi menjadi 1-2 merek akses point untuk memudahkan manajemen dan perawatan serta memastikan konsistensi kualitas layanan di seluruh area cakupan. Lalu yang kedua ada monitoring jaringan real time, yang dimana implementasi Mikrotik atau Grafana plus InfluxDB untuk memantau pengguna bandwidth dan mendeteksi anomali jaringan lebih dini. Yang ketiga ada penambahan UPS, yang dimana pada perangkat inti atau core router distribution switch untuk menjaga ketersediaan layanan saat terjadi pemadaman listrik. Adapun evaluasi QoS berkala, yang dimana lakukan evaluasi konfigurasi QoS dan bandwidth setiap 3-6 bulan seiring pertumbuhan jumlah pengguna dan perubahan pola penggunaan internet. Yang terakhir ada diversifikasi paket voucher, yaitu pertimbangan penambahan paket baru, ada paket malam, harian, mingguan, untuk meningkatkan fleksibilitas layanan dan daya tarik berbagai segmen pengguna. Nah, pada bagian ini ada gambaran umum atau topologi jaringan. Yang dimana yang pertama ada bagian paling atas terdapat CLOUD yang mempresentasikan koneksi internet dari ISP. CLOUD ini terhubung langsung ke Mikrotik 2811 yang berfungsi sebagai core router atau pusat kontrol jaringan. Nah, di sini router memiliki peran penting dalam jaringan, yaitu sebagai gateway utama internet, melakukan routing antar jaringan. Lalu DHCP server, ada hotspot authentication, manajemen bandwidth, dan friend management. Nah, dari router Mikrotik, koneksi diteruskan ke berbagai router area seperti area 1, area 2, dan router pusat. Nah, router area ini berfungsi sebagai penghubung antar segmen jaringan atau backbone distribusi menuju switch distribusi. Selanjutnya, koneksi masuk ke switch utama dan switch distribusi seperti disk 1, disk 2, dan disk 3. Switch-switch ini bekerja pada layer 2 untuk mendistribusikan trafik jaringan ke berbagai akses point. Secara teknis, antar switch kemungkinan menggunakan, di sini ada friend-nya, yaitu friend user biasa, friend streaming, friend management, dan friend hotspot. Nah, dengan friend ini, trafik jaringan menjadi terpisah secara logis sehingga broadcast domain lebih kecil dan performa jaringan lebih stabil. Nah, dari switch distribusi, koneksi diteruskan ke perangkat WRT300N yang berfungsi sebagai wireless router atau access point. Perangkat inilah yang memancarkan sinyal WiFi kepada klien seperti laptop dan smartphone. Nah, jaringan putus-putus pada gambar menunjukkan koneksi wireless antar access point dengan klien, sedangkan garis hitam menunjukkan koneksi kabel Ethernet antar perangkat jaringan. Yang setiap akses point melayani area tertentu sehingga beban pengguna dapat dibagi. Ini penting untuk mengurangi overlap pada satu perangkat akses point. Lalu adapun alur paket yang berjalan, seperti klien terhubung ke akses point melalui WiFi, akses point meneruskan trafik ke switch distribusi, switch mengirimkan paket ke core switch atau router Mikrotik. Lalu router Mikrotik melakukan proses routing yang kemudian paket diteruskan ke internet melalui ISP. Nah, pada jaringan ini juga kemungkinan diterapkan DHCP yang terpusat dari Mikrotik. Jadi seluruh klien mendapatkan IP address otomatis dari router pusat. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.